Oke, ritual bunuh diri dimulai, tapi ketika selesai melakukan aksinya itu, anehnya kematian ini nggak mengantarkan Nora entah ke surga ataupun ke neraka, melainkan hanya ke perpustakaan sekolahnya dulu. Aneh ya teman-teman, di sini jalan ceritanya tuh mulai mind blowing, mulai fiksi banget. Tapi dijamin pasti lebih seru. Setibanya di perpustakaan aneh ini, perpustakaan gaib atau apapun itu namanya, Nora pastinya bingung dong. Dan anehnya lagi di sini waktu nggak bergerak. Jam tangan Nora terus saja menunjukkan jam 12 malam tepat. Perpustakaan itu digambarkan benar-benar luas. Saking luasnya itu ujung raknya itu nggak kelihatan. Dengan buku yang begitu bervariasi. Ternyata Nora nggak sendiri di sana, ada penjaga perpustakaannya. Setelah dia amati, ternyata penjaga perpustakaannya itu adalah Miss Elm, di mana Miss Elm ini adalah penjaga pustaka dulu ketika ia bersekolah. Jadi 19 tahun yang lalu Nora itu rutin banget ke perpustakaan sekolahnya gitu, dan penjaga perpustakaannya itu namanya Miss Elm. Bahkan saat Nora itu nerima kabar bahwa ayahnya meninggal, itu yang nenangin dia adalah Miss Elm. Miss Elm menjelaskan bahwa sekarang Nora sedang berada di antara hidup dan mati. Nora sedang diberi kesempatan untuk nyobain kehidupan lain yang mungkin saja ingin dijalaninya. Karena segala sesuatu akan berbeda jika saja mungkin Nora dulu ngambil keputusan yang berbeda. Jadi Nora diberi kesempatan untuk memutuskan bagaimana ia ingin hidup sesuka hatinya, sesuai dengan pilihan-pilihan tak terhingga yang tersedia yang diwakili oleh setiap buku di perpustakaan ini. Miss Elm memulai dengan memberikan satu buku yang sangat berat, besar, dan gelap. Itu judulnya buku penyesalan. Jadi setiap penyesalan yang Nora rasakan sejak lahir dicatat di buku itu. Mulai dari penyesalan kecil hingga yang besar. Nora kemudian disilahkan untuk memilih penyesalan mana sih yang paling menyakitkan, atau keputusan mana yang ingin ia ubah, dan kehidupan mana yang ingin ia coba. Cuman ada satu peraturan di sini. Peraturannya sederhana. Kalau Nora udah menemukan kehidupan yang betul-betul ingin ia jalani, Nora bisa terus tinggal di kehidupan itu sampai mati. Namun jika Nora merasa kecewa dengan versi kehidupan yang ia coba jalani, maka secara otomatis Nora akan ditarik kembali ke perpustakaan ini untuk mencoba versi kehidupan lain sampai ia menemukan kehidupan yang benar-benar ingin ia jalani. Dan Nora pun memulai petualangan ini gitu. Pertama, ia ingat mantan tunangannya yang dulu ia tinggalkan, padahal sepengetahuan Nora, Dan, ya nama tunangannya itu adalah Dan, adalah laki-laki yang baik, ambisius, bersemangat. Cara Dan menceritakan mimpi-mimpinya itu bikin Nora itu semangat gitu, membuat Nora ingin membantu dan mencapai apa yang Dan inginkan. Jadi Nora meminta kehidupan di mana ia dan Dan itu bersama sebagai pasangan. Ketika Nora menyebutkan itu, secara otomatis buku-buku di perpustakaan itu bergerak gitu. Jadi seakan-akan buku-buku di perpustakaan itu bisa mendengarkan kata-kata Nora. Rak yang bergerak pun berhenti. Miss Elm mengambil satu buku dan menyerahkannya ke Nora. Ketika Nora membuka buku itu, ia mulai merasa melemah dan tiba-tiba aja ia sudah berada di halaman pub. Loh, di mana nih? Di pub. Kenapa? Nah, Nora langsung paham tuh. Dan Nora langsung ingat, mimpi dan tunangannya ini adalah mendirikan pub di pedesaan. Di kehidupan ini, Nora membantu untuk mencapai cita-cita si tunangannya. Awalnya ia merasa sangat bahagia. Ia senang banget hidup dengan Dan, di mana Dan ini adalah pria yang ia cintai dan mencintainya juga. Jadi penyesalan dan rasa bersalah karena udah ninggalin Dan di H-2 pernikahan mereka itu langsung terbayar gitu. Tapi ternyata kesenangan itu nggak berlangsung lama, teman-teman. Nggak lama setelah itu, Nora menyadari bahwa di kehidupan ini, tunangannya itu, atau kalau sekarang itu udah jadi suaminya ya, suaminya itu ternyata kecanduan alkohol. Nggak hanya itu, suaminya juga kedapatan selingkuh dengan wanita lain, bahkan kata-katanya itu sangat kasar, sangat jauh dari versi ketika mereka belum nikah. Lalu mulai bertanya-tanya dong, apa iya gini balasan dari pengorbanannya? Nora itu sudah mematikan semua mimpinya agar bisa hidup dengan Dan.
Tapi ternyata ketika itu semua terwujud, suaminya itu nggak menghargainya. Dan setelah mengingat masa lalu, barulah ia paham